Gue seumur belum pernah ngeliat mobil sampai kayak gini setirnya tuh. Berantakan pula, ya kan? Sama sekali nggak dirawat. Luar biasa. Jadi banyak yang nanya, kenapa Ridwan Hanif YouTube itu timnya banyak sekali. Untuk sebuah channel itu timnya jujur aja kebanyakan. Tapi sebenarnya tim yang banyak itu bukan ngurusin vlog gue doang. Gue ada PH kecil namanya RHRC. Nah, ini salah satu orang yang banyak mengatur di kantor. Dan kalau misalkan kita ada kerjaan terus mobil kurang gitu ya, ada sebuah mobil yang sering kita pakai, yaitu mobilnya Pala. Ya. Tapi tetap masuk sewa sih, ya kan, bener kan? Bener. Cuman gue banyak dapat komplain dari anak-anak, gila mobil Abang Pala luar biasa hancurnya. Dan gue bilang, emang sehancur apa sih? Tiap panel dari mobil ini tidak ada yang tidak baret atau bocel. Nih, bumper depan kanan, kirinya kena. Terus ada nih kena satu, ini lagi, ini juga, ini nggak usah ditanya ya, satu, ini kena lagi, ini bumper lepas coba, astagfirullahaladzim, ini kena juga, ini kena lagi, terus ya ini nggak usah ditanya, luar biasa parahnya. Itu gimana sih ceritanya bisa kayak gitu? Jadi dari awal beli mobil ini dipinjemin ke orang buat taksi online. Jadi setelah 3 tahun balik kondisinya udah begini kayak gitu. Akhirnya kita tarik balik, ya udah kita terima aja kondisinya begini. Yang penting baliklah mobilnya, nggak nunggak lagi lah kayak gitu. Oke. Dan nggak cuma luarnya doang, dalamnya juga surprise. Ya masuk dalam. Ini juga nggak kalah parah ya. Pas kita masuk duduk gitu ya, pertama kali kita akan menemukan, lihat tuh, ini setir dimakanin apa gimana gitu loh, bisa kebuka kayak gini loh. Gue seumur belum pernah ngeliat mobil sampai kayak gini setirnya tuh, berantakan pula, ya kan? Ini juga panel-panelnya ya, gue nggak ngerti ini digosok-gosok apa sampai ini abis gitu silvernya, sama sekali nggak dirawat. Luar biasa. Dan kondisi mesinnya juga nggak enak, pas di starter mesinnya kasar, terus juga nggak pernah diservis katanya. Terakhir servis tuh setahun yang lalu, bukan tahun lalu, setahun yang lalu. Jadi kita nanti akan lihat kondisi mesinnya seperti apa, kayak kakinya seperti apa, biar mobil ini tuh bisa tersenyum kembali gitu. Ini sekarang lagi sedih mobil ya, karena nggak pernah dirawat. Jadi ini speedometernya tidur doang ini. Entah gimana cara ngerusakin speedometernya, gitu loh. Ya. Jadi kalau kalian pengen menghancurkan mobil, mau ngerusakin mobil gitu ya, itu bisa kasih kepala. Dia tahu cara yang tepat nih. Oke, jadi kita akan restorasi mobil ini. Pertama mulai dari mesin dan kaki, karena gua rasa ini pasti udah ada yang bermasalah. Dan yang kedua kita akan perbaiki bodinya. Ketiga, kita akan perbaiki interiornya. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Stay tune terus di video ini. Ini mesin luar biasa kotornya. Pal, ini pasti dari baru pertama kali sampai sekarang belum pernah dicuci mesin. Belum. Jadi mobil itu tidak hanya dipakai, Iya. tapi dirawat. Iya. Jangan seperti Pala. Gimana Pak kondisi mobilnya Pak? Untuk ini setelah kami cek semuanya, memang ternyata olinya ini udah terlalu keruh, jadi tingkat pelumasan untuk mesinnya berkurang. Terus businya juga begitu, dia gapnya udah mulai bertambah, ini bertambah 1 mili. Kalau busi itu kan kalau nggak salah bisa diketok lagi ya? Gapnya bisa. Biar jadi rapat lagi. Ini bisa nggak Pak? Kalau yang jenis ini nggak bisa. Oh, oke. Kalau jenis ini nggak bisa. Kalau zaman dulu mungkin bisa ya? Iya. Oke. Bentar. Pal. Ya. Ini kapan terakhir servis? Setahun yang lalu kali ya. 3 bulan itu juga setahun yang lalu. 1 tahun bukan 3 bulan. 1 Oke, tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Ini filter udaranya juga kotor banget, kelihatan banyak debu. Filter oli juga begitu. Oke. Nah, ini juga yang saya lihat fan belnya juga udah mulai retak-retak ini. Udah mesti ganti ya? Udah harus ganti ini. Ada nggak barangnya Pak? Fan belnya ada ini. Ya udah ganti aja Pak sekalian Pak. Untung aja diperiksain. Kalau enggak nanti di jalan putus kan ya gak asik ya. Dorong gitu. Masalahnya kalau fan belt putus ya udah terima nasib aja. Sama gini. Avanza yang 2015 ke atas atau yang facelift yang grill besar itu dia sudah menggunakan MR engine, mesin yang udah generasi berikutnya, yang lebih canggih, lebih efisien, tapi perawatan lebih mahal. Bukan karena mesinnya manja, tapi memang
Kayak misalnya dari olinya itu pakai 0W atau 5W, yang harganya tentu aja lebih mahal dibanding yang 15W atau 10W. Jadi jangan heran kalau misalnya, loh kok Avanza ganti oli bisa 400.000, 500.000, karena memang olinya viskositasnya yang sangat rendah. Terus yang kedua, businya. Busi dari Avanza yang generasi ini itu cukup mahal. Satunya itu sekitar 100 ribuan, tapi tenang aja. Ada solusinya buat teman-teman yang mau ganti busi di mesin NR Engine ini. Jadi punya Calya, Sigra, AG Ayla, terus juga Rasterios yang baru, Sienta, Yaris Vios. Nah, ada busi namanya G-Power dari NGK. Serinya ini LKAR 6AGP. Busi ini harganya cuma setengahnya dari busi yang beredar buat si NR Engine ini. Jadi kalau tadinya ganti busi itu 400 ribuan, sekarang bisa jadi setengahnya aja. Ganti ini Pak ya? Iya, Siap. Nah, ini kan mobil udah di refresh nih ya, Ya, mesinnya. Nanti kilometer 5.000 atau 10.000 wajib servis lagi. Siap. Beneran nih. Ya, terima mobilnya kasih banyak. dirawat, Iya, ya? iya. Iya aja. Iya, Wan, pasti, Wan. Yowes. Dan buat teman-teman mungkin bertanya gitu, kok bisa harganya lebih murah padahal mereknya NGK loh. Nah, justru itu hebatnya NGK. Dia bisa bikin busi yang lebih terjangkau, tapi kualitasnya sama seperti busi bawaan. Jadi bisa dijamin, meskipun harganya setengahnya, kualitas pembakarannya sama seperti busi bawaan dari mobil ini. Dan NGK itu bukan perusahaan kemarin sore ya. Itu yang namanya supercar, itu rata-rata pakai NGK. Dan busi NGK ini di dunia balap itu juga terkenal. Jadi F1 itu pakai businya NGK. Dan di MotoGP cuma ada satu tim yang tidak menggunakan busi NGK. Sisanya NGK semua. Nah, buat teman-teman juga pasti suka bertanya-tanya nih, apa sih NGK? Apakah dari bahasa Inggris atau dari bahasa Jepang? NGK itu artinya Nippon Gaisi Kabushiki Gaisa. Artinya perusahaan keramik Jepang. Udah ada dari tahun 36 dan masuk ke Indonesia di tahun 77. Wah, hafal banget gue ya. Nah, kenapa perusahaan keramik Jepang bikin busi? Karena salah satu komponen busi itu adalah keramik. Dan keramik di busi itu mesti kudu harus banget, harus bagus. Makanya perusahaan keramik Jepang, NGK, itu membuat busi dan menjadi perusahaan busi nomor 1 di dunia. Dan teman-teman juga hati-hati ketika membeli busi, pastikan busi yang kalian beli asli. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang apa sih bedanya busi asli dan busi palsu, bisa langsung cek Instagram NGK di @ngkbusi, karena di situ lebih lengkap. Jadi totalnya berapa Mbak? 855. 855 ya? Ya. Apa aja tuh Mbak? Untuk businya 200.000, fan belnya 250, jasanya 100, oli mesinnya 220, filter olinya 85. Oke, itu 855 udah termasuk jasa, udah termasuk oli, bahkan sama fan beltnya. Bayangin, kalau misalkan businya 400.000, wah itu jadi 1 juta tuh. Ya Mbak ya? Iya. Oke. Ini boleh dilihat rinciannya. Ya. Oke, sip. Dan ini untuk kilometer kembalinya ya Mas. Percuma sih Mbak, speedometernya mati, itu nggak muter. Ya disimpan aja deh. Oke, makasih ya Mbak ya. Ya, terima kasih. Adegan bayar tidak usah diliput ya. Oke. Oke, sekarang mobilnya sudah kinclong lagi, sudah mulus lagi, sudah seperti baru. Tapi ada satu yang mau gua tanyain nih. Pal, sini Pal. Jadi gue suruh dia ke toko pelek, ambil apa aja yang dia mau ya. Biasanya kalau lo disuruh pilih pelek sama ban apa aja, pasti lo pilih yang gede-gede kan. Ini kenapa gantinya 15 lagi gitu loh? Gue jangka panjang aja nih, nanti kan gak harus ganti ban lagi. Nah kalau ban ukuran 15 kan nggak mahal-mahal banget Wan. Sih ya udahlah, 15 juga. Udah mulus ya. Gue ada pesen buat lo nih. Iya. Jadi ini mobil udah seperti baru lagi. Yang paling penting itu perawatan mesin dan kayak kaki. Kampas rem kalau udah waktunya ganti harus ganti. Olinya juga jangan sampai telat. Dan busi itu juga berpengaruh sangat banyak. Jadi kalau misalkan udah waktunya ganti busi, segera ganti busi. Karena nanti pembakarannya gak sempurna, performanya gak optimal, dan juga konsumsi bahan bakarnya tentu nggak ideal kalau misalkan businya tidak bagus kondisinya. Dan kalau mau ganti busi, ingat,
pakai NGK Sparkplus. Ya, saya Hanif di sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe jika kalian belum. Bye.